Shalom Teens. Shalom. Senang banget nih kita masih bisa berkumpul untuk beribadah di G2 Teen Sunday Service pada minggu ini. Ayo teman-teman, aku ajak kita sama-sama untuk bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan. Musik. Tahan sama-sama itu Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan nampaknya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan nampaknya Yesus Raja segala raja. Haleluya,
teman-teman, aku ajak kita sama-sama untuk siapin hati kita mau memasuki hadirat Tuhan lebih lagi ya teman-teman. Kau sungguh baik ya Tuhan. Kau rela mati untuk menebus dosa kita. Thank you Jesus. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuat.
bilang terima kasih Tuhan. Jesus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan
dimanapun kami berada Bapa, akan terjadi pemulihan, akan terjadi kesembuhan Tuhan yang sakit Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan anak-anak setiap hikmat Tuhan. Berikan marifat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu Bapa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, makasih. Shalom semuanya, teman-teman yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah. Cici percaya pasti kalian semuanya masih dalam keadaan yang sehat. Nah, kita udah mulai di tahun yang baru dengan sesuatu yang baru, dengan kegiatan yang baru, dengan rencana yang baru. Pasti kalian memiliki sebuah rencana, ya kan? Mau menjadi lebih baik lagi. Mungkin sebelumnya kalian melakukan hal yang mungkin tidak baik. Wah, pokoknya nih ya, di tahun ini saya mau melakukan hal yang lebih baik lagi. Mungkin dulu saya suka isengin temen. Hari ini saya gak mau isengin temen. Saya mau belajar untuk menjadi lebih baik lagi di tahun yang baru ini. Wah, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Misalnya contoh apa lagi? Baca Alkitab, firman Tuhan. Wah, dulu saya malas-malesan baca firman Tuhan. Pokoknya hari ini saya mau berubah. Tahun ini saya mau menjadi tahun yang baru dengan sesuatu yang baru, dengan sesuatu yang lebih baik. Saya mau ubah, saya mau rajin baca Alkitab. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang temanya compassion. Nah, itu apa sih artinya? Ada yang tahu kan? Pasti semua di rumah tahu. Ci, saya artinya ini, rasa belas kasihan, mengasihi. Benar sekali. Compassion itu adalah mengasihi. Itu menurut kalian kita memiliki rasa belas kasihan itu mudah atau enggak? Gampang enggak sih? Pasti ada yang bilang, wah Ci gampang itu mah mengasihi teman kita. Saya mengasihi kamu lah ya. Oh cuman dari mulut doang. Oh saya sayang sama kamu ya cuman dari mulut doang. Enggak. Tapi kita mengasihi, kita punya rasa belas kasih dengan perkataan kita dan perbuatan kita. Oh, contohnya apa sih? Nah, contohnya misalnya kalian pas lagi jalan-jalan nih, sekarang sih nggak jalan-jalan ya. Mungkin kalian misalnya pergi deh kemana gitu loh. Pada sebelum pandemi ini gitu ya. Kita jalan-jalan, kalian pasti ngelihat nih, ada orang yang nggak bisa jalan. Mungkin di jalan tuh ada yang minta-minta. Aduh kakinya gak bisa jalan, mungkin udah gak bisa bekerja atau tidak bisa beraktivitas lagi gitu loh. Dia mungkin minta-minta di jalanan gitu loh. Kita punya rasa belas kasih, kita mengasihi dia. Aduh kok kita mengucap syukur, kita masih Tuhan kasih kita berkat. Kita mau mengasihi teman-teman yang ada di sekeliling kita. Kita melihat orang lain di sekeliling kita, kita mau mengasihi. Bagaimana caranya? Mungkin kita kasih dia minum. Senang gak dia kalaupun kita cuma kasih sebotol minum? Pasti senang. Terus misalnya apa? Kita ngelihat teman kita ada yang susah. Misalnya apa contohnya? Gini contohnya kalian dulu mungkin sekolah kan. Sekolah itu pasti kalian namanya ada dibawain bekal makanan gitu. Nah tiba-tiba teman kalian tuh ada yang gak dibawain bekal. Mungkin karena dengan kondisi keadaannya dia tidak bisa membawa bekal. Kamu tuh lihat teman kamu, teman saya gak bawa makanan. Kira-kira kalian punya rasa belas kasih gak sama teman kalian? Mau gak kalian bagi dengan bekal yang mungkin kalian dibuatin sama mama kalian, mungkin makanan yang enak, makanan yang banyak sudah kalian orang tua kalian siapin. Mau gak kalian berbagi untuk teman kalian? Mau gak? Mungkin ada yang pikir, ngapain bagilah, saya juga kurang segini. Jangan ada perasaan seperti itu, tapi kita punya rasa belas kasih. Artinya apa? Kita harus memberi. Kita bagi teman kita, misalnya teman kita lagi, kamu gak bawa makanan hari ini, saya bagi kamu ya. Nih saya dibawain mami saya makanan banyak, yuk kita sama-sama makan. Wah itu hebat, itu keren gitu loh. Itu adalah rasa belas kasih
yang ada dalam diri kita harus kita saling memberkati buat orang lain. Nah, kita lihat di ayatnya, di Efesus 4 ayat 32, kita sama-sama membaca. Ya. Tetapi di Efesus 4 ayat 32, semua sudah membukanya, yuk kita baca ya. Efesus 4 ayat 32 di sini dibilang, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, Tuhan Yesus ajarin kita untuk saling mengasihi. Tuhan Yesus ngajarin kita untuk saling memberi. Nah, memberi dalam arti apa? Dengan kelebihan kita. Tuhan bilang kita memberi justru diajarin dari kekurangan kita. Sulit gak kalau misalnya kita lagi kelebihan kita kasih. Ke orang lain gampang. Misalnya, kita punya makanan banyak. Kalau saya makanannya banyak, saya bisa kasih si Helena misalnya, kasih ke Jason atau kasih siapa, bisa saya kasih. Tapi kalau misalnya nih, saya punya makanan misalnya 2 biji gitu loh, atau 2 makanan, bisa gak saya kasih? Wah mungkin ada perasaan, saya cuma makanan punya 2, masa harus saya kasih? Mungkin ada perasaan gitu, tapi kita harus punya rasa belas kasih. Artinya apa? Dari kekurangan kita, mungkin kita punya makanan sedikit, tapi kita harus kasih, kita harus bagi teman-teman kita. Ya, nah kita baca lagi di sini. Mengapa kita harus mempunyai rasa belas kasih? Kenapa sih? Kak saya harus memiliki rasa belas kasih? Tuhan Yesus ajarin kita harus memiliki rasa belas kasih. Nah, yang pertama dibilang gini, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita juga harus mengasihi orang lain. Tuhan Yesus sudah sayang banget sama kita. Kakak aja percaya Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kakak. Tuhan kasih kakak tuh berkat luar biasa. Apapun yang kakak minta, kakak selalu berdoa. Tuhan pasti sediakan. Karena kakak percaya Tuhan Yesus begitu besar mengasihi saya. Kakak juga percaya Tuhan Yesus begitu besar mengasihi adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang ada dimanapun, Tuhan Yesus mengasihi. Walaupun misalnya adik-adik saat ini sedang sakit. Wah, Tuhan Yesus gak mengasihi saya nih. Saya kok bisa sakit? Percaya, Tuhan Yesus mengasihi kalian. Tuhan Yesus akan memulihkan, menyembuhkan kalian. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, di ayatnya kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan terus mengasihi kita, agar Tuhan Yesus selalu sayang sama kita, biar Tuhan Yesus selalu jagain kita dimanapun. Dalam kondisi apapun itu, Tuhan selalu jagain kita. Nah, yang kedua dibilang di sini, karena itu adalah perintah Tuhan. Tuhan Yesus mengajarin kita lagi nih. Yang pertama Tuhan suruh kita mengasihi. Yang kedua Tuhan Yesus itu mengajarkan kita ini perintah Tuhan. Kita harus taati, harus kita lakukan. Di Yohanes 4 ayat yang 7, 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita harus satu sama lain saling mengasihi. Boleh gak kita misalnya berantem nih sama teman kita. Udah, nih gara-gara sebel nih sama satu orang, udahlah saya gak mau mengasihi dia. Padahal Tuhan Yesus belajar kita untuk mengasihi. Udah, karena dia ngeselin kita nih, udahlah saya diemin aja, ngapain saya sapa dia. Tapi Tuhan gak pernah ngajarin kita seperti itu. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi. Waduh, luar biasa. Wah, Ci, saya mah gak mau nih Ci. Itu udah ganggu saya, udah jahatin saya. Saya gak mau negor dia. Saya gak mau kenal dia. Aduh, saya bilang, Tuhan Yesus sangat sedih di sana. Tuhan Yesus ngajarin kita untuk mengasihi, untuk saling menyayangi.
untuk memiliki rasa belas kasih sesama teman kita. Itu yang penting. Nah yang kedua di Yohanes 4 ayat 21 dibilang, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi teman kita, mengasihi adik kakak kita, mengasihi teman kita. Kita harus terus saling mengasihi. Kalau misalnya kita ada rasa namanya sebel, pasti ada. Benci pasti ada sama teman, sama siapa. Tapi Tuhan Yesus ngajarin kita loh, kita mengasihi. Kita minta Tuhan kalau misalnya kita gak bisa mengampuni orang tersebut, kita belajar untuk mengampuni. Kita memiliki rasa belas kasih untuk mengampuni. Nah kalau kita sudah memiliki rasa itu, kita bisa menolong teman-teman kita dimanapun kita bisa. Nah sekarang Cici tanya, kenapa sih kita tuh sulit, mungkin kita sulit memiliki rasa namanya berbelas kasih. Sulit, mungkin ada rasa, pernah rasain namanya sulit, pernah. Saya juga pernah ngalamin gitu. Yang pertama kalau misalnya Cici ambil dari sedikit gitu ya, cuek, tidak peduli. Nah biasanya kita ngelihat teman kita lagi susah, biarin aja lah. Dia ini yang susah, saya emang enggak, pura-pura gak lihat aja. Misalnya teman kita lagi ngerjain sesuatu nih, yang harusnya kita lihat, kita bisa nolong, kita bisa bantu. Karena sifat cuek kita biarin aja. Udah biarin aja, ngapain saya bantuin dia. Pura-pura gak lihat, pura-pura gak lihat. Wah mungkin kalian lakukan seperti itu kalau misalnya kalian memiliki rasa cuek. Tapi Tuhan bilang kita tidak boleh seperti itu. Nah yang kedua apa? Merasa dirinya lebih susah dari orang lain. Wah, kita merasa, saya lebih susah daripada teman saya. Masa saya bantuin orang susah? Saya sendiri aja lagi susah, misalnya kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus mengajari kita untuk memberi dari kekurangan kita. Wah, itu hal yang sulit memang. Tapi kita belajar, saya juga belajar, kakak juga, Cici juga belajar. Kalau kita mau kasih dari kelebihan kita gampang. Nih misalnya teman lagi butuh uang atau lagi kesusahan, ada uang bisa kasih. Tapi kalau misalnya lagi gak ada uang, kita mau bantu teman kita, mungkin kita mikir, aduh nanti ke depannya bagaimana gitu. Tapi kita percaya, kita kembali lagi. Tuhan Yesus mengasihi kita mau memberkati, kita mau punya rasa belas kasih buat teman-teman kita, buat orang yang membutuhkan, Tuhan pasti bela. Percaya, saya percaya. Karena saya percaya Cici pernah ngalami, pernah lakukan, makanya Cici bisa kasih tahu kalian. Tuhan pasti akan tolong kalian. Nah yang ketiga apa? Tidak kenal dengan orang tersebut. Nah yang tadi Cici bilang kalau misalnya kita gak kenal, kita dibantu ya biarin aja. Kan ada tuh ya kan suka di berita, ada bantuan untuk orang yang lagi bencana. Mungkin kalau misalnya kalian lagi nggak peduli, bencananya emang di mana, biarin aja. Buat apa sih saya bantu? Toh saya juga kalau misalnya membantu juga orang itu juga nggak tahu. Nah, itu punya rasa yang tidak punya rasa belas kasih. Nah, yang keempat apa? Kecewa karena memiliki keinginan take and give, timbal balik. Kalau saya bantu dia, saya tolong dia, teman saya ini, nanti dia kasih saya apa? Wah, itu punya perasaan kayak gitu. Setiap kali kita mau minta tolong sama menolong orang lain, harus ada take and give-nya misalnya. Wah nanti kalau misalnya saya tolong si Moses kira-kira mau kasih saya apa ya? Wah udah mikir nih, kalau Moses nanti saya tolong dia akan kasih saya misalnya sesuatu. Nanti kalau saya lagi susah akan nolong saya, wah misalnya seperti itu. Itu namanya take and give, mengharapkan sesuatu, mengharapkan imbalan dari apa yang kita bantu. Tuhan tidak mau seperti itu. Nah yang kelima apa? Hanya memikirkan diri sendiri, kita egois. Pokoknya saya udah nyaman, udah enak, makanan saya cukup, saya mau sekolah udah bisa, saya gak mau pikirin yang lain. Pokoknya yang penting saya.
Kalau misalnya saya teman lain orang kekurangan, biarin aja. Yang penting saya udah cukup semuanya. Gak usah pikirin teman-teman yang lain. Wah, itu adalah sesuatu yang membuat kita sulit memiliki rasa belas kasih. Dari kelima ini, kalian harus menghilangkan perasaan-perasaan yang kalian alami. Mengharapkan imbalan, mengharapkan sesuatu yang akan rasa cuek itu, rasa cuek itu kita harus hilangkan. Kita harus mengasihi sesama, kita harus saling mengasihi sesama kita. Kita harus memiliki rasa belas kasih. Itu harus timbul dalam hati kita. Kita belajar di tahun yang baru ini, kita minta Tuhan untuk memiliki rasa belas kasih kita sama teman-teman kita, sama saudara kita. Kita mungkin di antara 5 tadi, kalian mungkin ada pernah alami seperti itu. Hilangkan, kita doa sama Tuhan. Dengan kekuatan sendiri bisa enggak? Enggak bisa, tapi kita berdoa sama Tuhan. Kita minta Tuhan, Tuhan ubahkan saya mau memiliki rasa belas kasih. Mungkin saya memberikan kepada teman saya ingin mengharapkan imbalan Tuhan. Pernah saya berpikir seperti itu. Tapi Tuhan ubah saya. Tuhan mungkin saya melihat teman saya sedang sakit. Seharusnya saya doain. Hal sederhana yang saya lakukan harusnya saya doain. Tapi karena saya cuek dengan dia, saya gak peduli dengan teman saya biarinin aja. Padahal saya tahu teman saya lagi sakit. Itu hal yang ingin saya ubah Tuhan. Kalian harus berdoa sama Tuhan. Nah, kita juga bilang di sini kita mau cerita tentang firman Tuhan. Nah, firman Tuhan di sini ada cerita tentang di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, Yesus memberikan makan 5.000 orang. Wah, pasti semuanya udah tahu ceritanya kan. Tuhan Yesus pada saat itu sedang mungkin menyembuhkan banyak orang sakit. Dia mau pada saat itu dia berbondong-bondong ya untuk banyak orang yang mengikuti dia karena ingin datang untuk melihat mujizat Tuhan pada saat itu. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus melihat, wah, ini pasti Tuhan Yesus punya rasa belas kasih. Wah, kalau misalnya orang banyak begini pasti dari tadi dia sudah ikutin kita melihat keajaiban Tuhan mungkin saat itu ya. Udah ikutin saya. Tuhan Yesus punya rasa belas kasih. Bagaimana ya? Pasti mereka lapar. Wah, mungkin ceritanya seperti itu ya. Mereka lapar, mereka butuh makan. Tuhan Yesus selalu memanggil murid ya, Filipus saat itu. Dia tanya, kira-kira bisa, maksudnya Tuhan gak bilang begitu, kita mau beri nih makanan untuk orang banyak misalnya yang mungkin Filipus saat itu lihat orangnya banyak ya benar-benar. Terus apakah Filipus bilang perkataan yang beda gitu loh, misalnya, wah, mana mungkin kita bisa kasih makan begini banyak. Tapi karena Filipus sudah mengikuti Tuhan Yesus, dia punya rasa belas kasih. Dia cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kita punya uang 200 dinar. Kita bagaimana, kita cuma punya uang segini, kita bagaimana memberikan uang, maksudnya memberikan makan pada banyak orang. Tiba-tiba ada teman, murid Tuhan Yesus juga berkata si Andreas, dia bilang ada seorang anak. Nah, seorang anak itu dia memiliki 5 roti dan 2 ikan katanya. 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus bilang, yaudah bawa kemari. Kita mau memberikan makan kepada 5.000 orang. 5.000 orang itu bukannya ada anak-anak, ada laki-laki, ada perempuan, bukan gitu loh. 5.000 itu cuma laki-laki loh. Tuhan Yesus di sini dibilang 5.000 laki-laki gitu loh. Bukannya mungkin wanita, perempuan atau anak-anak itu gak disebutkan. Berarti lebih mungkin saat itu. Tuhan Yesus selalu mengambil 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memiliki rasa belas kasih. Tuhan Yesus mengasihi mungkin yang Tuhan Yesus lihat pada saat itu. Wah, mereka kelaparan. Mungkin saat itu mereka sudah lapar. Bukan kelaparan, mereka sudah lapar gitu loh. Mau memberikan sesuatu biar mereka kenyang. Nah, lalu Tuhan Yesus membuat sebuah keajaiban. Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, memecahkan roti dan membagikannya. Nah, Tuhan Yesus memiliki rasa yang luar biasa. Akhirnya
di akhir cerita makan roti tersebut sisa 12 keranjang. Tuhan Yesus bilang, sia-siakan gak makanan yang tersisa itu? Tuhan Yesus apa? Berpikir, udah buang aja lah makanan yang sisa. Enggak, Tuhan Yesus juga mengajarkan satu poin yang kakak ambil itu. Punya rasa belas kasih untuk orang lain lagi. Mungkin saat itu Tuhan Yesus bilang, kumpulkan 12 bakul itu. Mungkin Tuhan Yesus ya pada saat itu mikirin orang lain juga. Mungkin di sini sudah kenyang, Tuhan Yesus bisa membagikan kepada orang lain. Wah, Tuhan Yesus luar biasa banget. Punya rasa belas kasih untuk bukan orang yang dia lihat aja, tapi mungkin dia akan ketemu yang lain. Dia memiliki rasa belas kasih untuk membantu, untuk memberi makan. Nah, di sini dibilang kita harus punya rasa memiliki belas kasih terhadap siapapun juga. Tuhan Yesus sudah ngajarin kita. Tuhan Yesus juga udah ngajarin kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi orang lain. Kita harus mengasihi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau enggak orang yang belum kita kenal. Kita harus mengasihi. Nah, di Yohanes 15 ayat 12, kita baca. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita di Yohanes 15 ayat 12 di sini dibilang, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi. Nah, kita harus mengasihi karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya, Tuhan Yesus mengasihi orang banyak. Bahkan makanan yang sisa Tuhan Yesus sudah pikirin buat siapa lagi, untuk orang lain lagi. Tidak disia-siakan, tidak dibuang-buang. Tuhan Yesus begitu sayang sama kita. Kakak mau kesaksian sedikit dalam kehidupan kakak gitu ya. Kalau misalnya tadi saya cerita tentang kita dari kelebihan kita, kita bisa memberi kepada orang lain. Dalam kondisi saat ini, pasti kalian juga melihat mungkin ada yang mengalami kesulitan, kondisi yang memang kurang baik gitu loh. Saya belajar, Cici belajar banget, saya belajar untuk mengasihi orang lain. Kita bekerja, emang ceritanya mulai dari bekerja gitu loh ya. Saya bekerja di sebuah perusahaan, kita teman gitu loh, maksudnya ada satu tim gitu loh, ada berapa tim. Nah, saya melihat gitu ada sebuah kurir saya gitu loh, kurirnya memang saat itu saya juga nggak tahu gitu loh, kenapa dia minjem uang sama saya gitu loh. Padahal ya memang dia under saya gitu loh, di bawah saya, tapi ada supervisornya lagi yang lain, tapi dia minjem sama saya gitu loh. Pada saat itu kita kondisi pekerjaan kita memang kurang baik pada saat itu. Kita kerja cuma WFA, jadi gajinya nggak full gitu loh. Kondisi, kita juga merasa dalam keluarga kekurangan juga gitu. Mungkin kita kekurangan gitu, saya merasa saya kekurangan juga gitu loh. Tapi dia minjem sama saya, minjem uang sama saya. Dia bilang gini, Ci, tolong saya Ci gitu loh, saya membutuhkan uang. Saya tanya, untuk apa kamu minjem uang? Adik saya lagi sakit Ci. Wah, adik kamu lagi sakit? Iya Ci, dia butuh berobat tuh. Wah, saya mikir dong kondisi saat itu. Uang saya mungkin saat itu belum cukup gitu. Mungkin kalau misalnya saya mikirin ke depannya gak cukup gitu karena gaji setengah harus ini. Tapi saya percaya gitu, saya berdoa lagi sama Tuhan. Saya selalu kalau misalnya mau nolong teman, nolong siapapun, saya selalu nanya sama Ko Charlie gitu loh. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan saya mau nolong dia nih Tuhan gitu loh. Saya juga harus ngomong juga gitu loh, apapun juga saya selalu ngomong sama Ko Charlie. Terus Ko Charlie cuma bilang, bagaimana kamu mau beri katanya. Ya saya mau beri gitu loh. Sebelumnya saya doa dulu gitu loh. Karena saya bukannya mengharapkan yang tadi di sini dibilang take and give gitu loh. Kalau saya udah bantu dia,
nanti dia akan bantu saya nggak? Saya nggak berpikir seperti itu, gitu loh. Tapi saya percaya Tuhan yang akan memberkati saya dari segala kekurangan saya. Saya bisa memberkati orang lain, Tuhan akan memberkati saya. Begitu juga adik-adik yang ada di rumah. Tuhan akan memberkati adik-adik, Tuhan akan memberkati orang tua kalian. Percaya, kalau misalnya kondisi saat ini kalian, orang tua kalian sedang kesulitan, susah, kalian doain. Tuhan akan memberkati keluarga kalian. Nah setelah itu akhirnya kakak pinjemin, kakak tidak berharap setelah kakak selalu belajar, kalau kakak memberi pinjaman kepada teman kakak atau siapapun juga yang dia meminjam sama kakak, kakak tidak pernah mengharapkan uangnya kembali. Kenapa? Kalau kakak mengharapkan uang kembali ya berarti nanti dia nggak balikin atau apa, kecewa. Jadi kakak nggak mau kayak gitu. Jadi ya udah, kalau saya udah memberi ya udah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau dia mau balikin ya udah, kalau dia nggak mau balik ya udah, berarti itu yang resiko yang harus kita ambil. Kita udah ikhlas. Kita udah memiliki rasa belas kasih sama teman kita. Ya udah, akhirnya kita memberi. Apakah kakak menjadi susah? Apakah kakak menjadi kekurangan dalam menjalani selanjutnya? Enggak kok. Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi kalian. Adik-adik yang ada di rumah. Percaya. Jadi hari ini kita harus punya rasa compassion yang lebih, punya rasa belas kasihan. Saling menghargai, saling mengasihi, saling membantu, saling menolong terhadap teman-teman kita. Ya, oke. Sampai di sini kita sampai ketemu lagi. Sebelumnya kita berdoa dulu, kita mau minta Tuhan punya rasa belas kasih. Kalau kita di sini tidak punya rasa belas kasih, kita minta Tuhan tolongin kita untuk kita memiliki hati. Jangan mengharapkan imbalan, jangan merasa cuek dalam keadaan yang kita lihat. Saat waktunya kita bisa nolong, kita ngelihat teman kita lagi susah, kita cuekin aja, biarin aja. Jangan punya perasaan seperti itu. Tuhan melihat kita, apa yang kita lakukan, Tuhan melihat. Mungkin kakak di sini nggak bisa ngelihat kalian masing-masing di rumah ngapain gitu loh. Tapi Tuhan melihat. Tuhan akan menegur kalian melalui hati kalian pribadi lepas pribadi. Yuk kita minta Tuhan untuk memiliki rasa belas kasih. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami belajar Bapak. Tuhan Yesus begitu mengasihi 5.000 orang, bahkan lebih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Memberi makan Tuhan Yesus, mungkin mereka merasa lapar, Tuhan Yesus tahu, Tuhan mengetahuinya. Tuhan memberi makan kepada mereka, karena Tuhan memiliki rasa belas kasih. Tuhan mengasihi mereka. Bapak, setiap anak-anak yang ada di rumah, ajar kami untuk memiliki rasa belas kasih. Kami tidak mau cuek, kami tidak mau meminta imbalan Tuhan apa yang kami lakukan Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus melihat orang yang susah kami bantu Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan Bapa. Karena kami percaya Tuhan Yesus, kami memberi dari kekurangan kami. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Kau akan memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berubah di tahun yang baru ini. Kami mau menjadi sesuatu yang baru, menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kami mungkin merasa kami udah menjadi paling baik. Tapi Tuhan, bentuk kami Tuhan. Memiliki hati Tuhan yang belas kasih terhadap sesama kami. Urapi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kau telah beri kami kesehatan yang luar biasa sampai di tahun baru ini Tuhan, kami masih sehat Tuhan Yesus. Keluarga besar kami masih sehat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik Bapa bagi kami Tuhan, bagi keluarga kami Tuhan, bagi saudara-saudara kami, bagi teman-teman kami Tuhan. Mungkin teman-teman kami yang ada di rumah sedang sakit Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Orang tua yang sedang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Tuhan
Ajar kami terus Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tegur hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.